Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Di mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 ini, materi yang pertama yaitu teks berita. Dari anak-anak pasti sudah pernah mendengar berita, sudah pernah membaca teks berita, sudah pernah melihat teks berita. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan teks berita itu? Ada yang tahu? Oke, lanjut. Untuk materi teks berita, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu pengertian teks berita. Seperti pertanyaan saya tadi, apa yang dimaksud dengan teks berita tersebut? Teks berita yaitu sebuah teks yang berisi suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di dunia, bersifat faktual dan aktual. Peristiwa yang terjadi di dunia, contohnya yaitu gempa bumi, misalnya. Selanjutnya kecelakaan, terus bencana tsunami, itu juga bisa termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia. Jadi dalam teks berita itu memuat peristiwa-peristiwa tersebut. Sekarang kita bahas yaitu bersifat faktual dan aktual. Ada yang tahu apa itu faktual dan apa itu aktual? Yang dimaksud dengan faktual yaitu berdasarkan fakta atau berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi berita tersebut tidak ditambah-tambahi atau apa adanya disampaikan sesuai dengan fakta. Sekarang aktual. Aktual adalah berita atau suatu peristiwa yang dimuat dalam berita tersebut baru saja terjadi, istilahnya masih hot atau dalam pembicaraan orang banyak, masih panas-panasnya. Itu yang dimaksud dengan aktual. Sampai di sini pengertian teks berita paham? Oke, lanjut. Untuk teks berita biasanya dimuat dalam media elektronik dan media cetak. Untuk media elektronik ini mungkin kalian sudah sehari-hari atau keseharian kalian itu sudah menjumpai, yaitu berita yang dimuat dalam TV ya. Bisa juga elektronik, media elektronik itu radio ya. Radio itu bisa termasuk juga media elektronik. Untuk yang media cetak, ada yang tahu? Untuk yang media cetak itu bisa koran, bisa majalah, itu bisa dikategorikan media cetak. Oke, lanjut. Karakteristik teks berita. Karakteristik teks berita yang pertama yaitu faktual. Tadi sudah kita bahas. Faktual adalah sesuai dengan fakta. Lanjut. Aktual. Aktual juga tadi sudah kita bahas, yaitu peristiwa yang dimuat dalam berita tersebut benar baru saja terjadi atau masih hot ya. Unik dan menarik. Karakteristik teks berita selanjutnya yaitu unik dan menarik. Apa yang dimaksud dengan
karakteristik unik dan karakteristik menarik dalam teks berita. Yang dimaksud dengan karakteristik unik yaitu setiap penulis berita itu mempunyai gaya bahasa tersendiri. Jadi itu menjadi ciri khas dari penulis berita masing-masing yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh orang lain, menjadi ciri khas. Terus untuk yang menarik, menarik ini biasanya tujuannya itu agar berita itu dibaca orang banyak, menarik perhatian. Biasanya termuat dalam judul berita itu. Jadi kalau judulnya menarik, pasti masyarakat langsung tertarik membaca. Selanjutnya berpengaruh. Jadi yang dimaksud dengan berpengaruh ini, setiap berita yang beredar itu pasti sangat berpengaruh di dalam masyarakat. Jadi jika kalian menulis berita itu harus sebenar-benarnya. Jangan menulis berita itu tidak sesuai, apalagi menulis berita yang palsu. Itu akan sangat meresahkan masyarakat. Selanjutnya, karakteristik teks berita yaitu objektif. Objektif ini masih ada kaitannya dengan berpengaruh, karena berita itu sangat berpengaruh ke dalam masyarakat, jadi harus disampaikan secara objektif, artinya disampaikan apa adanya tanpa ditambah-tambahi. Selanjutnya, menggunakan bahasa baku. Bahasa baku ini bahasa resmi. Idealnya bahasa berita itu dimuat dalam bahasa resmi, yaitu bahasa Indonesia. Karena apa? Karena agar semua masyarakat itu tahu maksud dari berita tersebut. Kita ambil contoh, jika ada berita yang dimuat dalam bahasa Jawa misalkan, masyarakat yang tidak mengetahui bahasa Jawa, orang Sunda, itu tidak akan tahu maksud dari teks tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika ada teks berita yang ditulis menggunakan bahasa Sunda, itu masyarakat Jawa atau orang yang tidak tahu dengan bahasa Sunda itu tidak akan mengetahui maksud dari berita tersebut. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai karakteristik teks berita. Oke. Lanjut, kita bahas unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita yang pertama yaitu what. What ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa? Ya apa? Artinya adalah apa. Kalau dalam unsur berita, apa ini maksudnya yaitu apa peristiwa yang terjadi. Misalkan peristiwanya adalah gunung meletus, misalkan ya. Ada lagi peristiwa kecelakaan, ada lagi peristiwa kapal tenggelam, ya itu merupakan bagian dari apa peristiwa yang terjadi dalam berita tersebut. Selanjutnya unsur berita yang kedua yaitu where. Ada yang tahu where ini artinya apa? Where artinya di mana. Kalau dalam unsur berita, di mana ini maksudnya yaitu di mana peristiwa
itu terjadi. Ya, ini menyatakan tempat. Bisa di Sedayu Lawas contohnya, bisa di Lamongan dan lain sebagainya ya. Itu menyatakan tempat. Selanjutnya unsur yang ketiga yaitu when. When ini ada yang tahu when artinya apa? When adalah kapan. Kapan ini menyatakan waktu. Kalau dalam unsur berita, kapan peristiwa itu terjadi, waktunya ya. Bisa siang hari, sore hari, pagi hari, bisa juga menunjukkan pukul, jam 9, jam 10, tanggal, hari Sabtu, dan sebagainya itu ya. Selanjutnya, unsur yang selanjutnya yaitu who. Who ini ada yang tahu who? Who ini siapa? Kalau dalam unsur berita maksudnya siapa yang terlibat. Ini berkaitan dengan orang, nama ya. Selanjutnya why. Why ini mengapa atau kenapa. Mengapa peristiwa itu terjadi. Misalkan ada peristiwa kebakaran. Kenapa? Karena konsleting listrik misalnya ya. Atau karena lilin yang dibuat penerangan, itu bisa termasuk unsur kenapa. Oke, unsur yang terakhir yaitu how. How ini artinya bagaimana. Bagaimana peristiwa itu terjadi. Misalkan ada peristiwa kecelakaan. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Yaitu peristiwa itu menyebabkan kemacetan yang sangat panjang, misalnya itu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai unsur-unsur berita. Oh ya, untuk unsur-unsur berita ini biasa disingkat 5W plus 1H ya. What, where, when, who, why, who. Ya, itu kalau dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia singkatannya adalah adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ya, itu ini untuk memudahkan kalian dalam menghafal unsur-unsur berita. Ada bisa menggunakan 5W 1H, bisa menggunakan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oh, ini ada kesalahan yaitu adik Simba ini bukan adik adik Simda. Ya. Oke. Itu saya kira cukup untuk materi pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.